Selamat sore, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah kita pada sore hari ini, ibadah persekutuan kaum lanjut usia. Dan dalam ibadah ini kita akan belajar sebagian dari firman Allah kita. Karena itu marilah kita sebelumnya berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah di mana kami boleh bersekutu bersama saudara seiman pada sore hari ini untuk memuji, memuliakan Tuhan, dan terlebih lagi untuk belajar sebagian dari firman-Mu. Karena itu Bapa, biarlah firman-Mu pada sore hari ini senantiasa boleh mengajar dan mendidik kami agar hidup kami semakin lama semakin seturut kehendak Tuhan. Ya Bapa, jadikanlah hati kami sebagai tanah yang subur agar firman yang ditabur boleh tumbuh, boleh berbuah-buah dalam kehidupan kami dan menyenangkan hati Tuhan. Bersabdalah Tuhan, karena kami hamba-hamba-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Opa, Oma yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Allah kita pada sore ini terambil dari Yosua, kitab Yosua pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Suku-suku di seberang Yordan mendirikan mezbah. Maka pulanglah Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase yang setengah itu, dan mereka pergi meninggalkan orang Israel keluar dari Silo di tanah Kanaan untuk pergi ke tanah Gilead, tanah milik mereka yang didiami mereka sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Ketika mereka sampai ke Gelilot pada sungai Yordan yang di tanah Kanaan, maka Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase yang setengah itu mendirikan mezbah di sana, di tepi sungai Yordan. Mezbah yang besar bangunannya. Lalu terdengarlah oleh orang Israel itu cakap orang. Telah didirikan mezbah oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase yang setengah itu. Mezbah menghadap ke tanah Kanaan di Gelilot pada sungai Yordan di sebelah wilayah orang Israel. Ketika hal itu terdengar oleh orang Israel, berkumpullah segenap umat Israel di Silo untuk maju memerangi mereka. Kemudian orang Israel mengutus kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manase yang setengah itu ke tanah Gilead, Imam Pinehas bin Eleazar. Dan bersama-sama dengan dia 10 pemimpin, yakni seorang pemimpin kaum keluarga sebagai wakil tiap-tiap suku Israel. Masing-masing mereka itu kepala kaum keluarganya di antara kaum-kaum orang Israel. Demikian pembacaan firman Allah kita pada sore ini. Yang senantiasa mendengar dan melakukan firman Allah dalam hidupnya sehari-hari, itulah orang-orang yang disebut berbahagia. Terpujilah Kristus. Haleluya. Baik, Opa, Oma yang Tuhan Yesus kasihi, pada sore ini kita akan belajar dari firman Allah kita yang mengisahkan tentang terjadinya sedikit perseteruan di antara suku-suku Israel. Bila kita kembali melihat kisah ini, kita dapat belajar satu hal yang terpenting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dikatakan dalam kisah ini,
setelah selesai orang Israel menduduki tanah Kanaan, maka mereka akan kembali kepada tanahnya masing-masing, sesuai dengan pembagian yang sudah disepakati di antara suku-suku orang Israel. Dan pada saat itu 3 suku di Israel, Bani Ruben, Gad, dan sebagian dari suku Manase, mereka akan kembali ke tanah mereka di tanah Gilead. Mereka keluar dari Silo. Silo adalah kota yang menjadi pusat peribadahan dan pusat penyembahan orang Israel. Kemudian ketika sampai di tanahnya, ketiga suku ini mendirikan mezbah yang sangat besar. Tetapi yang terjadi, pendirian mezbah itu menjadi bahan pembicaraan di antara orang-orang Israel. Dan itu terdengar kepada saudara-saudaranya yang lain, suku-suku yang lain. Sehingga mereka berbicara satu dengan yang lain. Kami dengar cakap orang bahwa suku Ruben, Gad, dan sebagian suku Manase itu mendirikan mezbah. Padahal mezbah itu adalah tempat penyembahan Allah dan pusat penyembahan Allah adalah di Silo, bukan di tanah Gilead. Sehingga saudara-saudaranya yang lain merasa curiga bahwa ketiga suku ini sudah berubah setia kepada Tuhan. Dan akhirnya mereka mengutus saudara-saudaranya yang lain untuk bertanya kepada ketiga suku ini. Dan mereka berkata kepada ketiga saudaranya ini, "Mengapa kamu berubah setia kepada Tuhan dengan mendirikan mezbah yang lain? Apakah kamu tidak ingat bagaimana Tuhan menghukum kita sebelumnya karena kita berubah setia?" Mereka mempertanyakan maksud dari ketiga saudaranya ini, tujuan dari ketiga saudaranya ini membangun mezbah mereka sendiri. Tetapi ketiga saudaranya ini menjawab, kalau kita lihat dalam ayat-ayat berikutnya, Opa Oma, kita bisa melihat jawaban ketiga saudaranya ini. Dikatakan, jauh daripada kami untuk berubah setia kepada Tuhan. Kami mendirikan mezbah itu, kami mendirikan sebuah mezbah untuk menjadi kesaksian. Kesaksian bagi siapa? Bagi keturunan kami, bagi anak cucu kami, bahwa Tuhan sudah menyertai kami, bahwa Tuhanlah yang memberikan tanah ini. Dan mezbah ini menjadi kesaksian kelak ketika anak cucu kami bertanya. Dan mezbah ini menjadi bukti bahwa Tuhan ada beserta orang Israel, bahwa Tuhan menyertai orang Israel, bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka dan memberi kemenangan sehingga mereka bisa menduduki tanah perjanjian. Rupanya itulah maksud dan tujuan ketiga suku Israel tadi. Mereka ingin meninggalkan sebuah bukti. Mereka ingin meninggalkan sebuah saksi bagi anak cucu, keturunan mereka, ketiga, keempat, menjadi saksi bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Opa Oma yang Tuhan Yesus kasihi, bila kita belajar dari kisah ini, betapa luar biasa yang dilakukan oleh ketiga suku Israel ini. Ada hal yang kita bisa ambil makna yang mendalam, bahwa mereka sebagai orang-orang yang sudah dipilih Tuhan,
diberi kemenangan dalam peperangan. Mereka ingin menyaksikan kepada anak cucu mereka. Mereka ingin mewariskan iman kepada anak cucu mereka, bahwa Tuhan itu senantiasa ada di tengah-tengah mereka, bahwa Tuhan menyertai mereka. Mezbah itu menjadi kesaksian bagi anak cucu betapa penyertaan Tuhan luar biasa di dalam kehidupan mereka. Dan kesaksian ini, kisah ini, bukti mezbah ini bisa diwariskan turun-temurun kepada anak, kepada anaknya lagi, kepada anaknya lagi. Itu yang dilakukan ketiga suku Israel ini. Maksud tujuan mereka mendirikan mezbah. Opa oma yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai opa, sebagai oma, sebagai orang tua, tentu kita ingin mewariskan sesuatu. Seperti ketiga suku Israel ini. Dan ketiga suku Israel ini sudah memilih warisan yang paling luar biasa. Mereka mewariskan iman. Mereka mewariskan kesaksian iman kepada keturunannya. Dan itulah yang seyogianya kita lakukan untuk anak cucu kita. Bagaimana kita mewariskan iman kepada anak cucu kita? Mewariskan bukti-bukti bahwa selama ini Allah menyertai kita. Mewariskan iman, keyakinan kepada Tuhan. Mewariskan sebuah kesaksian bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan setiap orang percaya. Warisan inilah yang luar biasa, yang melebihi dari warisan-warisan harta kekayaan yang bisa habis, yang bisa hilang. Warisan kekayaan yang bisa menimbulkan persoalan antar saudara bersaudara. Warisan iman menjadi warisan yang abadi, warisan kekal bagi anak cucu kita. Opa oma yang Tuhan Yesus kasihi, betapa indahnya ketika di usia senja kita dapat melihat bahwa anak cucu kita juga mewarisi iman yang sudah kita tanam. Menjadi orang-orang yang tetap memegang teguh harapan, memegang teguh keyakinan bahwa Tuhan adalah satu-satunya penguasa di dalam kehidupan setiap orang percaya. Warisan yang kekal abadi, yang tidak akan habis oleh ngengat, tidak akan lekang oleh waktu. Opa oma yang Tuhan Yesus kasihi, bila kita akan berbicara kembali mengenai warisan ini, kita dapat lihat kisah-kisah di dalam Alkitab. Kalau kita pelajari seorang anak muda bernama Timotius, dia mewarisi iman dari ibunya, dan ibunya mewarisi iman dari ibunya lagi, yaitu nenek Timotius. Iman yang diwariskan turun-temurun kepada anak cucu kita. Banyak hal yang bisa kita
jadikan sebuah kesaksian dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Kesaksian iman yang dapat dilihat oleh anak cucu kita. Opa oma yang Tuhan Yesus kasihi, setelah 60, 70 tahun, kesaksian apa yang bisa kita berikan kepada anak cucu kita? Banyak hal yang dapat kita lakukan agar anak cucu kita dapat melihat bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan orang tuanya. Bagaimana sebagai orang tua mengatasi persoalan yang ada di tengah keluarga dengan bersandar pada Tuhan. Cara orang tua mencari nafkah itu dapat dilihat oleh anak cucu. Bagaimana cara orang tua mencari nafkah yang diberkati Tuhan. Itu menjadi salah satu kesaksian iman bagi anak cucu kita. Bagaimana cara orang tua mendidik anak-anak dengan penuh kasih, mengajar mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan, taat akan Tuhan. Itu menjadi kesaksian bagi anak cucu kita. Sehingga anak kita akan mengajarkan hal yang sama kepada anaknya nanti. Itu adalah warisan yang tak ternilai harganya. Bagaimana orang tua mewariskan kesetiaan yang dapat dilihat oleh anak dan cucu. Ketika orang tua setia beribadah kepada Tuhan, itu adalah kesaksian bagi anak cucu. Ketika orang tua memperlihatkan sebuah pengharapan kepada Tuhan, itu adalah kesaksian bagi anak cucu. Ketika orang tua memiliki pola hidup, memiliki gaya hidup, itu merupakan kesaksian bagi anak cucu. Orang tua ketika memiliki pola hidup yang berpadan dengan firman Tuhan, memiliki gaya hidup yang berpadan dengan firman Tuhan, itu merupakan kesaksian bagi anak-anak kita. Dan anak-anak kita akan menyaksikan itu kembali kepada anaknya, cucu kita. Opa oma yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita? Mari kita belajar kembali dari suku-suku yang ada di Israel. Mereka mewariskan ajaran-ajaran betapa Tuhan menyertai mereka. Mereka mengisahkan kepada anak cucu kuasa Tuhan yang luar biasa. Orang Israel memiliki pandangan dalam sistem pengajaran mereka. Ajarkanlah firman Tuhan ini kepada anak-anakmu pada saat mereka bangun, pada saat mereka berjalan, pada saat mereka diam di rumah. Orang Israel memiliki sistem ajaran seperti itu. Orang Israel memperkatakan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Dan nanti kelak anak-anaknya akan memperkatakan firman Tuhan itu pula kepada anak mereka. Itulah sistem warisan yang diajarkan di tengah-tengah orang Israel. Warisan iman, warisan keyakinan, warisan keteguhan bahwa Tuhan adalah satu-satunya penguasa di tengah kehidupan orang Israel.
Dan itu mereka ajarkan secara turun-temurun. Itulah yang mereka wariskan, turun-temurun. Banyak generasi di Israel yang tidak melihat ketika Musa membelah Laut Merah. Tapi peristiwa Musa membelah Laut Merah itu akan mereka ceritakan kepada anaknya. Dan anaknya nanti menceritakan kembali kepada anaknya. Kekuasaan-kekuasaan Tuhan di tengah kehidupan orang Israel, mereka ceritakan secara turun-temurun. Dan mari kita sebagai orang tua yang sudah memiliki keturunan kedua, ketiga, bahkan mungkin ada yang keempat. Mari opa oma, kita wariskan sebuah harta kekayaan yang tidak ternilai harganya, yaitu kesaksian, iman bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Sehingga ketika anak kita melihat, mereka pun bisa menyaksikan dan menikmati warisan bahwa Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Dan kelak dalam kehidupan anak-anak mereka pula. Warisan yang tak ternilai harganya. Sebuah kesaksian iman yang tidak ternilai harganya bagi keturunan-keturunan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, opa oma yang Tuhan Yesus kasihi, kini kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Karena itu mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena Tuhan baik sudah menolong kami. Sampai usia kami yang cukup tinggi ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih atas berkat-Mu kepada setiap orang tua kami, kepada opa, oma yang Tuhan Yesus kasihi. Di tengah usia senja, di tengah tubuh yang rentah, Tuhan senantiasa boleh ada beserta. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Dan biarlah keberadaan Tuhan di dalam kehidupan opa, oma sebagai orang tua boleh menjadi kesaksian iman bagi anak-anak, bagi cucu, bagi kami semua yang lebih muda. Menjadi warisan yang abadi. Menjadi kesaksian bagi kami bahwa Tuhan senantiasa setia dan berkuasa di tengah kehidupan orang percaya. Engkau memberkati setiap orang tua kami ini, opa, oma, dalam kesehatan. Engkau menolong, beri kesegaran, beri sukacita dan damai sejahtera. Biarlah sukacita surgawi melingkupi orang tua kami ini. Ya Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu. Biarlah opa, oma sebagai orang tua boleh melihat anak cucu dengan bahagia. Ya Tuhan, kami menyerahkan orang tua kami, opa dan oma, ke dalam pemeliharaan Tuhan. Yang sedang dalam keadaan kelemahan tubuh, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan jaga dan pelihara, sehingga orang tua kami ini boleh senantiasa ada dalam sukacita. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus untuk Pelkat PKLU. Engkau menolong setiap pengurus, memberi hikmat akal budi, memberi kesehatan dan kekuatan. Dan Engkau menolong setiap anggota
setiap opa dan oma, Engkau memberikan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan orang tua kekasih kami ini. Dan biarlah mereka boleh menjadi teladan teristimewa Pelkat PKLU. Boleh menjadi teladan di tengah-tengah jemaat. Sebagai orang tua menjadi teladan iman bagi jemaatmu. Tuhan menolong jemaatmu GPIB Maranatha Subang beserta presbiter, pelayan, komisi, panitia, pegawai. Tuhan, Engkau menolong jemaatmu ini. Biarlah boleh tumbuh, boleh berkembang. Menjadi cahaya di tengah-tengah kota di mana kami ditempatkan. Untuk memenangkan kota kami. Dan Engkau menolong setiap pemimpin. Dari atasan sampai bawahan. Dari pusat sampai daerah. Para pemimpin kami ini. Tuhan beri hikmat dan akal budi. Beri kekuatan dan ketegaran. Ya Bapa, Engkau memberi mereka kesehatan. Terlebih lagi di tengah kesesakan yang menimpa bangsa kami. Engkau memberi mereka kekuatan. Kami percaya Tuhan, Engkau mencintai bangsa kami. Kau menolong bangsa kami, memenangkan bangsa ini demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, segala doa sembahyang kami ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.